Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Salve. Bapak Ibu umat Allah sekalian, malam hari ini kita mengenang salah satu peristiwa penting yang dibuat oleh Yesus Kristus Tuhan kepada kita umat manusia. Ia meninggalkan satu kenangan dan ia mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Itulah Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap kali dalam perayaan-perayaan hidup kita. Karena itu kita ingat akan pesan ini. Kalau kita merayakan Ekaristi Kudus, kita ingat akan Dia. Mari kepada Dia yang mengingat kita dan meninggalkan pesan ini, kita hormat dan memberi bakti kita kepadanya dengan cinta yang tulus. Dan supaya kita pantas mengenang perjamuan yang Ia tinggalkan pada kita, mari terlebih dahulu kita mohon ampun supaya kita pantas merayakannya. Kita berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada malam hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus, perjamuan cinta kasih yang dianugerahkan Kristus kepada kami umat-Nya sebagai korban hidup sepanjang masa pada perjamuan malam yang membahagiakan ini. Kami mohon, Kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu makan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu
pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu.
Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertilah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu umat Allah sekalian, ketika membungkuk dan membasuh kaki para murid, 12 murid, ingatan saya kembali ke masa anak-anak. Waktu itu ada seorang sosok ayah dan ibu, biasanya bergantian membawa air di wadah, lalu kemudian memandikan, membersihkan kita yang belum mampu untuk mandi sendiri. Dan saat itu dalam pikiran mereka melakukannya dengan kasih sayang, supaya kita bersih, jangan ada kuman, dan supaya kita tidak sakit. Mereka buat itu pagi, sore, dan mereka bawa napan itu yang diisi dengan air. Biasa mereka bungkuk atau berlutut, lalu kemudian membawa kita sebagai bayi, taruh di dalam dan memandikan kita dengan baik. Saat membungkuk, ingatan saya kembali ke masa itu. Karena ada sosok-sosok itu, maka pada malam perjamuan, malam terakhir, Tuhan membungkuk di hadapan kita manusia, memegang kaki para muridnya yang dalam tanda petik biasa dipakai untuk menginjak kotor dan membersihkannya dengan penuh cinta. Kalau Tuhan yang adalah yang maha tinggi bisa membungkuk, mencium kaki kita manusia, mengapa kita sesama manusia tidak bisa saling membungkuk untuk melakukan hal seperti itu? Malam perjamuan terakhir adalah malam di mana Tuhan mau membasuh kaki kita. Mengapa harus kaki? Karena dengan kaki kita bisa berdiri, dengan kaki kita bisa berjalan, dengan kaki kita bisa berlari. Dengan kaki juga kita bisa nonton bola kaki sampai pagi. Hanya orang Indonesia saja yang larang kaki, orang Israel tidak boleh main di Indonesia. Tetapi kaki bagi kita sekalian sebenarnya menyimbolkan bahwa itu adalah perjalanan hidup. Jadi kalau malam hari Tuhan membasuh kaki para murid, berarti Tuhan membasuh perjalanan hidup para muridnya. Perjalanan hidup kita bisa juga dibaluri atau dikenai dengan hal-hal yang bersifat kotor atau dosa, tetapi Tuhan membersihkannya. Karena itu seperti tadi lagu yang dinyanyikan, hendaklah kita juga bisa saling membasuh kaki satu sama lain. Membasuh kaki berarti saya mau membersihkanmu dari kenodaan, kekotoranmu. Banyak kali kita dibersihkan oleh sesama kita lewat nasihat, lewat juga peringatan-peringatan. Itu cara lain dia membasuh kita supaya kita bersih. Jadi ketika ada nasihat baik dari orang lain, pasang telinga dan dengar sebagai bentuk pembasuhan dari sesamamu. Bukan berarti menggurui, tetapi mau membasuh kita, membersihkan kita dari kesalahan, termasuk juga peringatan-peringatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika merayakan Ekaristi pada malam perjamuan terakhir, ingatan saya juga kembali kepada peristiwa di rumah. Coba kita bayangkan, di rumah biasa bapak dan mama selalu memastikan untuk ada makan pagi, ada makan siang, dan ada makan malam. Ada sosok yang berjuang terus-menerus untuk menghadirkan yang namanya perjamuan di rumah. Bukan hanya perjamuan Ekaristi yang kita rayakan secara rohani, tetapi ada perjamuan fisik, jasmani yang disiapkan oleh sosok-sosok itu. Karena itu ketika pada malam hari ini kita juga membawa ingatan dan doa kita kepada orang-orang seperti itu. Bisa jadi mereka juga telah tiada, ada yang sudah mendahului kita, tetapi kita kenang bahwa dia pernah menghadirkan perjamuan bagi kita dalam kehidupan. Keringat, air mata, darah mereka buat sesungguhnya hanya untuk memastikan bahwa di rumah ada perjamuan. Karena itu mari kita berterima kasih kepada sosok-sosok itu yang telah mempersembahkan perjamuan setiap hari di rumah kita masing-masing. Dan Tuhan melanjutkannya dengan memberikan satu perjamuan agung, perjamuan rohani bagi kita sekalian. Memberi diri kepada kita sekalian untuk memastikan bahwa saya Tuhan tidak lupa akan Anda sekalian. Perjamuan malam terangin, perjamuan kenangan, Tuhan tidak lupa kepada saya, Tuhan tidak lupa kepada Bapak Ibu keluarga sekalian.
Mari kita mensyukuri rahmat ini dengan mengingat kebaikan-kebaikan dari sosok-sosok yang telah mempersembahkan cinta kepada kita, dan kita berusaha untuk membalasnya dengan cinta, sehingga cinta yang digandakan dalam kehidupan, bukan sebaliknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sekalian bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah-tengah kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Semoga Sri Paus dan para uskup kami, serta semua pemimpin umat, melakukan tugasnya dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga semua gereja Kristiani mencapai kesatuan iman yang penuh, sehingga perjamuan Tuhan ini dapat kami rayakan bersama-sama. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Semoga para imam dan calon imam meneladan kerendahan hati Yesus Kristus, Imam Agung, dalam pengabdian dan pelayanan kepada umat beriman. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga para dokter, perawat, pendidik, dan semua saja yang bekerja demi kemajuan dan pembangunan bangsa kami, mengabdikan diri kepada sesama dengan setia, tanpa mengharap balas jasa, seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengabdikan diri kepada sesama. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga kami semua pada hari ini membaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga saudara-saudara kami yang sudah meninggal oleh perayaan Ekaristi ini mendapat bagian dalam hidup kekal yang untuknya Kristus telah menderita dan wafat. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur atas rahmat ulang tahun anak Boy Marani yang pertama kali masuk gereja. Mohon doa bagi anak Benedictus Fernandes, Yohanes Fernandes, dan Leonardo Leopati dalam masa pendidikan. Kita juga mohonkan rahmat berkat Tuhan atas ulang tahun anak Aprilio Manemi yang keempat. Allah Bapa di surga, kami hantarkan anak-anak kami
dan juga mereka yang berulang tahun. Semoga karena rahmat-Mu mereka diberkati dan diberikan rahmat yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Marilah kita mohon. Kita juga mohonkan istirahat kekal bagi Antoneta Patiran dan keluarga yang telah meninggal, Mama Fatima Fernandes, Mama Carlinda, dan Tete Donatus Rayaan, Moses Musanau, Kebat Bame, Salina Bame, Katarina Yawen, Maria Yawen, Pascalina Bame, Immanuel Nau, Salvia, dan Sacramento Nau. Allah Bapa di surga, saudara-saudari kami ini telah berpulang ke hadirat-Mu. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka dalam kebahagiaan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi mereka yang pada saat ini mengalami sakit dan juga yang mengalami beban-beban berat dalam hidup. Semoga karena kemurahan rahmat-Mu Tuhan, mereka diberi kekuatan dan kepulihan serta jalan keluar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah Bapak Ibu, saudara-saudari, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ingatlah kiranya akan perjanjian-Mu dengan kami pada saat kami bersyukur kepadamu atas Yesus Putra kesayangan-Mu yang telah mengorbankan diri bagi kami, agar dapat menjadi rezeki kehidupan bagi seluruh dunia dan segala zaman. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Kristus yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, sambil mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala,
sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hilarion Datus Lega, serta semua rohaniwan dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang anggota keluarga kami masing-masing, umat paroki kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di berilah kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Salam damai. Saudara-saudari, lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi yang menyelamatkan. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dalam perjamuan Putra-Mu, Engkau telah menganugerahi kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpahkanlah kami daya hidup itu selalu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan pengumuman. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari umat terkasih. Mohon perhatian untuk mendengarkan pengumuman. Tablo Jalan Salib Hidup oleh OMK Paroki Santo Agustinus akan dilaksanakan pada hari Jumat besok 7 April 2023 pukul 8 pagi. Start halaman depan Orchid Swalayan, finish halaman Gereja Santo Agustinus. Umat harap berkumpul di titik start pada pukul 7.30. Jumat Agung, peringatan sengsara dan wafat Tuhan. Jumat 7 April 2023 pukul 15 atau jam 3 sore. Kor Lingkungan Santo Agustinus, pemazmur Saudara Adrian Sambu, lektris Ibu Christine Huik dan Saudari Anita Ik, pasio oleh petugas. Malam Paskah Kebangkitan Tuhan, Sabtu 8 April 2023 pukul 19 atau jam 7 malam. Kor Lingkungan Santo Franciscus Saverius, pemazmur Ibu Rabuni Malir dan Ibu Juliana Korompis, organis Ibu Leleonelif Tandiarung, lektor-lektris Ibu Linda Tanamal dan Saudara Adrian Sikteobun, epistola Saudari Clarita Yawa, ujian Paskah imam atau petugas, persembahan panitia Paskah. Minggu Paskah Kebangkitan Tuhan, Minggu 9 April 2023 pukul 8 pagi. Kor Ibu Paroki dan PDKK Bunga Bakung Santo Agustinus, pemazmur Saudari Stefani Teniwut, Mada Paskah Ibu Peggy Fernatubun, organis Ibu Angelia Patris, lektris Ibu Nelly Tadung dan Ibu Herlin Rumboisano, persembahan Dewan Paroki. Kemudian Bapak Ibu, setelah ini ada perarakan sakramen Maha Kudus dan dilanjutkan dengan tuguran. Urutan tuguran sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan Santo Laurentius dan lingkungan Santa Monica. Yang kedua, lingkungan Santo Franciscus Saverius dan lingkungan Santo Yusuf. Yang ketiga, lingkungan Santo Agustinus dan lingkungan Santo Wilhelmus. Yang keempat atau yang terakhir, OMK. Bapak Ibu, umat sekalian, tata cara Sakramen Maha Kudus, perarakannya akan dimulai dari dalam gereja dan akan berjalan di samping gereja, samping kor. Kemudian akan dibunyikan bunyi-bunyian oleh misdinar, maka umat berlutut dan umat mengarahkan pandangan pada Sakramen Maha Kudus yang diarak-arakan. Perhentian kedua di depan gereja, kemudian yang ketiga di pintu samping pastoran, dan kemudian masuk ke dalam ke pentahtaan. Kemudian semua umat juga berlutut mengarahkan pandangan kepada Sakramen Maha Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perarakan Sakramen Maha Kudus. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia, teristimewa juga kepada kor dari umat lingkungan Laurentius, kepada para rasul, 12 rasul utusan lingkungan. Para rasul ini memang kelihatan lebih suci dari Tuhan Yesus ini. Terima kasih. Kita
Terima kasih kepada petugas liturgi dan umat sekalian yang boleh berkesempatan merayakan Ekaristi pada malam Kamis Putih ini. Mari kita dengan kusuk boleh memberi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang akan didahului dengan perarakan, dan terakhir kita akan menerima berkat penutup dengan sakramen Maha Kudus. Mari kita siapkan hati untuk mengarak sakramen Maha Kudus.
Mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.